Halo, ketemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kesadaran kita. Sebuah perjalanan yang bakal memperluas cara kita merasakan kehadiran spiritual. Kalau sebelumnya kita fokus ke kesadaran, aku di sini. Nah, sekarang kita akan membukanya jadi sesuatu yang jauh lebih luas. Di sini, di mana-mana. Yuk, kita selami makna mendalam di baliknya. Kita mulai dengan sebuah undangan yang dahsyat banget dari Al-Quran. Ini bukan sekedar kalimat loh. Ini adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Ayat ini ngajak kita untuk melihat melampaui arah fisik, utara, selatan, timur, barat, dan menemukan kehadiran ilahi di setiap sudut. Inilah inti dari obrolan kita hari ini. Jadi gimana caranya kita melakukan lompatan kesadaran ini? Nah, di bagian pertama ini, kita akan memetakan perjalanannya. Dari satu titik kesadaran yang terpusat ke sebuah kesadaran yang meliputi segalanya. Ini tentang memperluas batas ruang suci kita, sampai ya tak terbatas. Nah, yang seru dari perbandingan ini adalah pergeserannya. Aku di sini itu kan fondasi kita. Kesadaran akan momen saat ini. Tapi kita nggak berhenti di situ aja. Tujuannya adalah di sini di mana-mana. Sebuah kesadaran bahwa di sini itu bukan titik sempit di dalam peta, tapi sebuah keadaan sadar yang meliputi segalanya dimanapun kita berada. Oke, kita lanjutin lagi. Kalau Tuhan hadir di mana-mana, artinya apa dong buat tempat-tempat yang biasa kita anggap sakral? Bagian ini mengajak kita untuk menemukan sebuah masjid yang nggak punya dinding, sebuah ruang ibadah yang mencakup seluruh alam semesta. Keren ya? Metafora ini indah banget ya kan? Seluruh bumi menjadi mihrab, tempat kita menghadap Sang Pencipta. Artinya, setiap ruang, kalau kita hadir di dalamnya dengan kesadaran penuh, bisa jadi tempat perjumpaan yang suci, kantor kita, jalanan yang kita lewati, bahkan dapur di rumah kita sendiri. Jadi, poin-poin kuncinya ada di sini. Memahami di sini di mana-mana, itu artinya kita sadar kalau kehadiran Tuhan itu nggak terkunci di satu gedung ibadah aja. Dia hadir di pasar yang riuh, sama seperti di masjid yang hening. Setiap momen jadi undangan. Dan ini dia kuncinya. Tempat pertemuan sejati itu bukan lokasi fisik, tapi di dalam kesadaran kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Teori itu memang indah, tapi gimana cara kita benar-benar merasakannya? Di sini kita akan belajar sebuah latihan yang super sederhana, tapi punya kekuatan untuk mengubah cara kita memandang dunia. Coba perhatikan baik-baik ya. Latihannya simple banget tapi dalam. Pertama, tenangkan diri, bisa sambil duduk atau jalan pelan-pelan. Kedua, ambil satu nafas yang dalam dan sadar. Rasakan udaranya masuk dan keluar. Lalu dengan lembut ucapkan di dalam batin. Di sini pun wajahmu ada. Ucapkan pelan-pelan, biarkan setiap katanya meresap. Tapi tunggu dulu. Penting banget buat kita paham apa maksud wajah di sini. Ini bukan wajah fisik seperti yang kita kenal ya. Ini adalah istilah puitis untuk wajah kehadiran, wajah cinta, wajah dari realitas tertinggi yang selalu dekat, yang nggak pernah absen. Ini adalah pengakuan akan kehadirannya yang meliputi segalanya. Oke, latihannya udah lepas. Sekarang, yuk kita lihat gimana dahsyatnya efek dari latihan ini. Gimana caranya sebuah kalimat sederhana yang diucap dalam hati bisa mengubah momen-momen paling biasa dalam hidup kita jadi sesuatu yang luar biasa? Ini pertanyaan buat kamu renungin nih. Waktu kamu mulai membawa kesadaran ini ke setiap situasi, kira-kira dunia di sekitar kamu bakal berubah nggak? Gimana persepsi kamu tentang frustrasi, bosen, atau bahkan penderitaan bakal bergeser? Coba dibayangin, kamu lagi kejebak macet parah. Biasanya kan kesel, marah, nggak sabaran. Tapi coba, jeda sebentar, tarik nafas dan ucapkan dalam hati. Di sini pun wajahmu ada. Tiba-tiba, macet itu bukan lagi penjara frustrasi, tapi sebuah ruang untuk hadir. Kemarahan bisa berganti jadi kesadaran. Atau pas lagi sakit, badan rasanya lemes. Rasa sakit seringkali bikin kita ngerasa sendirian dan pengennya ngeluh. Tapi, dengan menghadirkan kalimat ini, rasa sakit itu bukan lagi musuh. Ia jadi pengingat bahwa bahkan di dalam derita ada rahmatnya, ada kehadirannya yang memeluk kita. Gimana kalau di tempat kerja? Kerjaan numpuk, deadline ngejar-ngejar. Aktivitas duniawi ini kan rasanya jauh banget ya dari hal-hal spiritual. Tapi coba deh jeda 5 detik. Ucapkan dalam hati, di sini pun wajahmu ada. Tangan yang ngetik itu bisa jadi ibadah. Lelahnya bisa jadi ladang pahala. Dan mungkin ini yang paling kerasa banget. Pas kita ngerasa sendirian, ditinggalkan atau kehilangan arah. Di saat-saat hampa itu, kalimat ini jadi jangkar kita. Di sini pun wajahmu ada. Rasa hampa itu berubah jadi kesadaran akan kebersamaan dengan Dia yang Maha Setia, yang gak pernah pergi.
Nah, kalau latihan ini udah jadi kebiasaan, kita bakal sampai ke sebuah puncak pemahaman. Sebuah kesadaran di mana seluruh alam semesta jadi kelihatan beda, jadi terasa lebih hidup. Coba resapi kalimat ini. Seluruh semesta adalah cermin. Artinya, semua yang kita lihat, pohon, awan, wajah manusia, itu bukanlah entitas yang terpisah. Mereka adalah pantulan dari satu kehadiran yang sama. Semua hal sedang menyatakannya. Dan gagasan ini tuh bukan karangan loh, akarnya kuat banget di dalam kitab suci. Al-Quran menegaskan bahwa kemanapun kita menghadap, di sanalah wajahnya. Dinyatakan juga bahwa dia selalu bersama kita dimanapun kita berada. Dan dia berjanji akan terus memperlihatkan tanda-tanda kehadirannya di segenap penjuru alam sampai kita yakin. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan adalah, kenapa kita masih mencarinya di tempat yang jauh, padahal dia selalu menunggu untuk ditemukan, tepat di sini, saat ini, dan di mana-mana.